teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center. Dan jangan lupa loncengnya ya, untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore teman-teman, selamat datang kembali di ibadah Fresh G dan Excel. Saya percaya kita semua sudah siap beribadah bersama-sama, amin. Saya juga percaya kalau kita semua bersuka cita dan datang dengan kerendahan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum itu, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau hadir Tuhan, walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan, Kau yang hadir, Kau yang nyatakan kuasa-Mu Tuhan, Kau yang bertahta Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami, dengan hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Pencipta hidupku, melihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kaulah pencipta kami Yesus.
pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kaulah penyelamat kami Yesus, Kaulah perlindungan kami Tuhan, Kaulah pemulih kami Tuhan. Oh haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kau yang Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi, ini pujian kami Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi Kau yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, segala hormat hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang pakai pembicara lebih lagi, Kau yang bukakan telinga kami, Kau yang bukakan hati kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Ya, kita berjumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan yang penting bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar hal yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu the assurance of faith. Karena sekarang ini ada banyak pemberitaan, ada banyak versi, ada banyak pendapat yang berseliweran di dunia media sosial. Karena banyak pendapat, maka ada kebingungan yang terjadi di antara anak-anak Tuhan. Ya, nah, bagi kita mau belajar hal-hal yang dijamin oleh Tuhan yang berkenaan dengan iman kita. Nah, Tuhan itu Allah yang baik. Yesus Allah yang sangat mengasihi kita, dan di dalam Dia ada kepastian. Di dalam Dia ada jaminan. Nah, kita akan belajar 4 fakta yang pasti, yang perlu kita pegang erat-erat. Dan kalau 4 fakta ini kita meyakini dengan benar, maka masalah-masalah lain yang merupakan pengembangannya, kita punya pegangan yang kuat. Yaitu yang pertama, bahwa Allah telah menciptakan kita. God created us. Tuhan telah menciptakan kita. Jadi keberadaan kita bukan hanya karena orang tua kita. Keberadaan kita bukan karena kemauan kita, tetapi karena apa? Karena Allah yang berkehendak, Allah menciptakan kita.
Ini satu fakta yang kelihatannya kita semua, itu mah sejak dulu juga ngerti. Tetapi sebetulnya ini fakta yang sangat mendasar, yang sangat penting bagi kita, bahwa Allah telah menciptakan kita, Allah telah memiliki rencana, kehendak, tujuan, sehingga Dia menciptakan kita. Ibrani pasal 11 ayat 3 berkata demikian, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini bisa kita pahami dengan iman kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ya, juga termasuk kita diciptakan, dijadikan oleh Allah. Untuk apa kita diciptakan? Allah tidak pernah iseng menciptakan kita. Allah tidak pernah melakukan kesalahan di dalam menciptakan kita. Apakah kita kulit hitam atau kulit putih, rambut lurus atau rambut keriting, pendek atau tinggi, dan sebagainya. Allah tidak pernah Dia berbuat salah di dalam menciptakan kita. Apa yang menurut pandangan manusia buruk, apa yang menurut pandangan manusia tidak sempurna, tetapi Allah dalam penciptaannya, Dia tidak pernah berbuat salah. Ya. Nah, dalam menciptakan Allah punya tujuan, yaitu Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Allah membentuk, menjadikan, karena Dia punya tujuan, yaitu apa? Untuk memuliakan Tuhan. Nah, saya menyarankan kalian membaca Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 ya. Saya menyarankan kalian menyelidiki Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Nah, coba sebutkan paling sedikit 4 hal. Ya, paling sedikit 4 hal yang Allah selidiki dan kenal dalam kehidupan kita. Ya. Allah menyelidiki dan mengenal kita dalam 4 hal paling sedikit. Temukan itu dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Kalau kalian menemukan itu, kalian merenungkan betapa Tuhan itu dalam menciptakan kita tidak main-main. Dia tidak asal-asalan. Kita selalu ada di dalam hati dan pikiran Allah. Dia benar-benar memiliki rencana dan tujuan di dalam hidup kita. Karena itu menyadari hal ini, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita ketika kita tahu, kita sadar bahwa Allah menciptakan kita. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan apa? Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Karena kita tahu Allah yang menciptakan kita, karena kita tahu Allah mengenal hati kita yang paling dalam, maka justru penting kita terbuka terhadap Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Karena itu kita berserah kepada kemahatauan Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia bisa menyelidiki yang terdalam di hati kita. Dengan demikian kita bisa memohon kepada Tuhan. Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal.
tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saya berpikir, tidak kebetulan di dalam jalan hidup saya, misal saya kuliah di Bogor. Dari SD, SMP, SMA, saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Beberapa kali saya masuk gereja, tetapi saya tidak tahu kalau di Alkitab ada namanya Paulus, ada namanya Timotius, ada namanya Lukas. Nggak tahu saya. Alkitab saya punya, tapi nggak pernah saya baca. Nggak pernah. Pelajaran di sekolah, ya saya berpikir agama tidak mungkin jelek sehingga orang tidak naik karena agama tidak mungkin. Jadi saya asal-asalan ikut pelajaran agama. Tetapi pada waktu kuliah, saya bertemu teman-teman yang membimbing saya. Teman-teman yang memberitahukan yang kebenaran. Nah, saya pikir, saya dulu lulus kuliah, masuk perguruan tinggi, gagal. Tahun depan baru saya berhasil masuk. Saya berpikir Allah turut bekerja. Allah menuntun saya di jalan yang kekal karena dengan jalan ini saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya dalam hal ini menyadari betapa Allah yang telah menciptakan saya, Allah memiliki tujuan dalam hidup saya. Nah, yang kedua, God knows you. Allah mengenal kalian. Allah mengenal kita. Dia menciptakan kita dan dia mengenal kita. Tuhan Yesus mengungkapkannya dengan membandingkan binatang-binatang yang lain yang dilihat oleh para murid pada saat itu. Tuhan Yesus mengajak para murid-murid melihat sekeliling dan dia berkata demikian di dalam Matius 10 ayat 29, 30 dan 31. Bukankah burung-burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, Allah mengenal kita dan Allah memandang kita jauh lebih berharga daripada burung-burung pipit di udara. Daripada tanaman-tanaman di sekitar kita, daripada berbagai ciptaan yang lain. Manusia sangat berharga di mata Tuhan. Dia mengenal kita. Dia mengetahui yang terdalam di hati kita. Dia mengenal kita dan mengetahui yang terdalam di hati kita. Karena itu rambut kepala kita pun dia tahu berapa jumlahnya. Itu untuk menggambarkan betapa Tuhan benar-benar mengenal kita. Dan kalau Tuhan mengenal kita, kenapa kita takut? Kalau Tuhan mengenal kita, kenapa kita gelisah? Kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah diabaikan karena Dia mengenal kita. Kenapa kita harus bingung? Kenapa kita harus merasa kesepian? Karena Dia sangat mengenal kita. Dia mengenal kita jauh lebih sempurna daripada pengenalan kita akan diri kita sendiri. Karena Dia mengenal kita, Dia merancang sesuai dengan kepribadian kita. Karena Dia mengenal kita, Dia tidak pernah salah
Dia meletakkan kita di keluarga tertentu, di suku tertentu, di urutan kelahiran tertentu. Dia mengenal kita, karena itu dia tidak pernah bersalah dalam hal ini. Karena itu mari kita tetap bisa tinggal aman di dalam Tuhan. Karena dia mengenal kita. Dimanapun kita berada, dalam proses apapun yang kita jalani, dia mengenal kita. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya jalan hidup saya begini? Saya berbeda dengan kakak saya yang saya pikir sangat pintar. Saya berbeda dengan adik-adik saya yang baik-baik. Nah, saya ini pintar kagak. Menurut saya dulu. Pintar kagak, baik apalagi. Tetapi dia, Allah, mengenal saya. Dengan caranya, dia menghadirkan orang-orang di sekitar saya, supaya saya melalui orang-orang yang dipertemukan oleh Tuhan dengan saya kemudian percaya kepada Tuhan. Kemudian saya menikmati perjalanan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu saya menjalani, dulu saya tidak ngerti saya akan menjadi seperti apa. Saya tidak mengerti proses ini untuk apa. Apa gunanya? Saya tidak tahu. Tetapi sekarang, setelah saya menoleh ke belakang, perjalanan hidup saya, bahkan ketika saya untuk masuk kuliah harus tertunda 1 tahun, setelah kuliah sempat tidak naik satu kali, dan kemudian berbagai macam. Sekarang saya jadi tahu, Allah dalam keadaan yang saya pikir jelek, Allah bisa bekerja. Dalam keadaan yang tidak saya harapkan, Allah bisa hadir dan mengubah segala sesuatu menjadi baik untuk saya. Sekarang setelah saya bisa melihat ke belakang, apa yang pernah terjadi dalam hidup saya bisa berkata, benar, Tuhan mengenal saya. Proses saya menjadi dewasa berbeda dengan kakak-kakak saya yang pinter-pinter menurut saya. Beda dengan adik-adik saya yang baik-baik sekali. Dia tahu caranya untuk saya. Dilewatkan jalan ini, jalan ini, jalan ini. Karena dia kenal saya. Sekarang, ketika saya juga sama seperti dulu, menatap ke depan, saya juga tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Bagaimana nanti masa tua saya? Bagaimana nanti kelanjutan ini, dan seterusnya. Tapi berkaca dari pengalaman masa lalu, di mana Allah turut bekerja, dia mengenal kebutuhan saya dan cara yang terbaik untuk saya, maka ke depan, walaupun sama saya tidak tahu, tapi sekarang saya bisa berkata kepada diri sendiri, mari tinggal aman bersama-sama dengan Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan yang Allah bawa untuk saya lalui. God loves you. Allah mengasihimu. Dia memiliki cara yang spesial untuk masing-masing kalian. Karena dia mengenal kalian. Dan yang ketiga, dia mengasihi kita. God loves us. Dia mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah,
Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita, yaitu bahwa Allah berinisiatif melangkah lebih dahulu untuk mengasihi kita. Dia datang dalam hidup kita, dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dia membuka pikiran dan hati kita, sehingga kita terbuka terhadap kasih Allah. Ini luar biasa. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Coba bayangkan kalau Allah mengasihi kita, menunggu kita tidak berbuat dosa. Maka apa yang terjadi? Maka tidak ada seorang pun dari kita yang sanggup sehingga kita bisa menerima kasih Allah. Dengan syarat kita tidak berbuat dosa terlebih dahulu. Tapi yang benar adalah Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Sehingga karena kasih Allah, kasih itu mengubah kita dan memampukan kita untuk mengasihi Allah. Nah, itu luar biasa. Itulah kasih Allah. Dia lebih dahulu mengasihi kita. Di antara kita siapakah yang merasa layak untuk dikasihi Allah? Karena kita setia, karena kita baik, karena kita tidak pernah berpikir jorok, karena kita tidak pernah mencuri dan membunuh. Allah telah mengasihi kita. Kasih-Nya itu mengubah hidup kita, mengubah hati dan pikiran kita, sehingga kita memiliki hati yang baru, pemikiran yang baru, hati dan pemikiran yang sekarang berorientasi kepada Tuhan. Tujuannya, pusatnya adalah Allah. Sehingga kita sekarang bisa berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Karena aku merasa, aku yakin, aku percaya, Engkau telah mengasihi aku. Dia mengasihi dengan cara mengutus anaknya. Menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dosa kita membuat murka Allah. Dosa kita membuat kita terpisah dari Allah. Tetapi kasih Allah mendamaikan dosa-dosa kita. Kita jadi ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan kepada kita apa? Anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepada Dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Allah mengasihi kita. Dia memberikan nafas, Dia memberikan kekuatan, kecerdasan, Dia memberikan banyak hal dalam hidup kita. Tetapi coba perhatikan, kalau kita melihat kasih Allah, wujud kasih Allah yang terpenting bagi kita, itu apa? Apa membuat kita jadi orang kaya? Itu kasih Allah yang terpenting. Apa Allah membuat kita punya jabatan yang bagus, karir yang cemerlang, itu kasih Allah yang terbaik bagi kita? Apakah kasih Allah yang terbaik adalah ketika kita bisa mendapatkan pacar idaman, sehingga banyak orang iri kepada kita, dan kita katakan, inilah kasih Allah yang terpenting bagi saya? Kasih Allah yang terpenting, yaitu apa? Yaitu ketika kita diampuni dosa kita. Kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga akhirnya kita punya apa? Hubungan yang intim dengan Allah.
Kita punya hubungan yang dekat dengan Allah. Sehingga kita bisa menerima aliran kehidupan dari Allah. Yang kita katakan, kita menerima hidup yang kekal dari Allah. Karena apa? Karena kita berhubungan dengan Allah, kita menerima aliran kehidupan dari Allah. Kita menerima hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Inilah anugerah yang terbesar. Allah memperdamaikan kita dengan Dia melalui Yesus anaknya yang tunggal. Yang turun ke dunia, mati di kayu salib bagi kita semuanya. Dan yang terakhir yang saya ingin bagikan yaitu Allah membuat kita menjadi anggota keluarga Allah. Kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Karena apa? Karena Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Dan kita diajar oleh Yesus memanggil Allah kita dengan Bapa. Ingat ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada kita, kalau engkau berdoa, hendaklah engkau berdoa dengan demikian. Bapa kami yang ada di surga. Jadi ini indah sekali. Ini luar biasa. Yesus menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan orang asing. Kita bukan orang lain. Kita anak Allah. Kalau ada di rumah, tetangga seberapapun dekatnya, kalau datang, dia tidak bisa buka kulkas otomatis. Tidak bisa ambil apa-apa otomatis. Dia tetap harus minta izin. Dia bertanya. Tapi kita sebagai anak lain. Apa yang di kulkas, kita punya juga. Betul? Apa yang ada di meja makan, semua kita punya juga. Karena kita anak. Demikian juga Tuhan memperlakukan kita. Kita adalah bagian dari keluarga Allah. Kita bukan orang yang terhilang. Kita bukan orang asing. Kita bukan orang yang tidak diperhitungkan. Kita adalah anak-anak Allah. Nah, apakah kita bisa mengetahuinya? Apakah kita bisa meyakininya ini? Yohanes sekali lagi menuliskan hal yang sangat penting ini supaya kita tidak ragu-ragu, supaya kita yakin sepenuhnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 berkata demikian, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah apa? Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Menerima aliran kehidupan dari Tuhan. Hidup yang kekal. Kita adalah anak-anak Allah. Kita tahu kita adalah anak-anak Allah. Karena itu beberapa hal ini saya ingin sampaikan. Allah menciptakan kita karena kehendaknya sendiri. Untuk kemuliaannya. Ia memberikan kepada kita kuasa dengan jalan membentuk kita serupa dengan gambarnya. Jadi Allah menciptakan kita menurut kehendaknya. Allah menghendaki kita. Dunia mengenal namanya anak haram. Anak kecelakaan. Yang tidak dikehendaki. Sehingga berusaha digugurkan, berusaha dimusnahkan dan sebagainya. Tetapi Allah tidak demikian. Kita diciptakan oleh Allah
kita dikehendaki untuk ada oleh Allah. Ya, betapa ini luar biasa. Haleluya. Nah, Allah memandang kita sebagai pribadi yang sangat berharga. Jumlah rambut kita, dia mengetahuinya. Sehelai rambut yang jatuh pun, dia mengetahuinya. Ia mengenal seluruh keberadaan kita. Karena itu, dia memperlakukan kita unik, tidak sama seperti orang lain. Dia memiliki jalan yang unik untuk memproses kita. Karena dia tahu, dia mengenal siapakah kita, karakter kita, temperamen kita, dan sebagainya. Dia sangat mengenal kita. Dia sangat mengasihi kita, sehingga ia mengutus anaknya untuk mati bagi kita di kayu salib. Ia sangat mengasihi kita sehingga ia mengutus anaknya mati di kayu salib bagi kita. Bukti kasihnya menunjukkan bahwa ia hendak memberikan kepada kita hidup yang kekal dan berkelimpahan. Karena dengan kita percaya kepada Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Dan ketika Allah memberikan hidup yang kekal kepada kita di dalam Yesus Kristus, secara rohani kita dilahirkan dalam keluarga Allah. Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya. Kita bukan yatim piatu karena kita memiliki Bapa. Bapa yang mengenal kita, Bapa yang sangat mengasihi kita, Bapa yang menempatkan kita dalam keluarga Allah. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena keberadaan kami ajaib. Engkau menciptakan kami. Keberadaan kami bukan kebetulan, bukan kecelakaan, tetapi dikehendaki oleh Tuhan. Engkau sangat mengenal kami, Tuhan. Sehingga engkau memiliki cara-cara khusus untuk masing-masing kami dalam membentuk, memproses, dan menuntun kami menyongsong masa depan kami. Engkau mengasihi kami, engkau mengirimkan anakmu yang tunggal, supaya kami menerima hidup yang kekal. Dan di dalam hidup yang kekal itu, engkau menempatkan kami sebagai anak-anak Allah di dalam keluarga Allah. Terpuji namamu Tuhan, berkati anak-anakmu. Mereka yang bimbang dan ragu selama ini, biar firman ini menjadi jawaban bagi mereka. Untuk mereka yang mendengar dan sedang dalam pencarian, kebingungan, mengapa mereka ada di dunia ini? Untuk apa mereka ada di dunia ini? Kalau ada di antara para penonton yang sedang meratapi nasibnya karena merasa tidak dikasihi, Tuhan, nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Nyatakan kasih-Mu, Engkau yang memanggil kami. Karena Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Pendamaian atas dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus terus menyertai anak-anak-Mu. Supaya anak-anak-Mu tidak bimbang dan ragu. Memberikan hidupnya seluruhnya untuk Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Terpuji namamu, kami terima berkat-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Oke, shalom. Tuhan memberkati. Amin.